Toleransi dalam beragama adalah sikap yang sangat penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan di antara umat beragama. Toleransi beragama berarti kita menghargai dan menghormati perbedaan agama yang ada di masyarakat, tanpa memaksakan kehendak, mencela, atau mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan. Toleransi beragama juga berarti tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi orang lain karena agama yang mereka anut. Setiap agama memiliki ajaran dan nilai-nilai uniknya sendiri. Namun, di antara perbedaan tersebut, ada satu prinsip universal yang dianut oleh semua agama, yaitu prinsip kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama manusia. Toleransi dalam beragama adalah manifestasi dari prinsip ini. Dengan toleransi, kita dapat menghargai dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan tanpa harus mengorbankan keyakinan kita sendiri. Toleransi dalam beragama sangat penting dalam masyarakat yang beragam. Karena tanpa toleransi, perbedaan agama dan keyakinan dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan sosial. Dengan toleransi, kita dapat hidup berdampingan dalam keadaan damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Toleransi dalam beragama memiliki banyak manfaat. Antara lain adalah membangun rasa saling mengenal dan menghormati antar umat beragama, mencegah konflik dan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan agama, lalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendorong kerjasama dan solidaritas antar umat beragama dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan juga pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup umat beragama. Beberapa contoh toleransi dalam beragama adalah seperti mengunjungi tempat ibadah orang lain untuk belajar tentang agama mereka, lalu menyampaikan ucapan selamat hari raya atau hari besar agama kepada orang lain, serta memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ajaran agamanya. Tidak lupa juga dengan menghargai simbol-simbol agama yang ada di lingkungan sekitar kita seperti patung, bendera, atau doa-doa. Dan kita perlu menjaga sikap sopan santun saat berinteraksi dengan orang-orang yang agamanya berbeda dengan kita. Toleransi dalam beragama adalah salah satu nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Pancasila juga mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Toleransi dalam beragama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Dengan toleransi, kita dapat menghargai dan menghormati perbedaan sambil menjaga perdamaian dan keharmonisan di antara kita. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempraktikkan toleransi dalam beragama. Sistem kewarisan dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah faraid adalah salah satu aspek penting dalam hukum syariah. Sistem ini mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.
Prinsip dasar sistem kewarisan Islam. Dalam Islam, pembagian warisan didasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama, prioritas diberikan kepada anggota keluarga yang paling dekat dengan almarhum dalam hal hubungan darah dan pernikahan. Lalu yang kedua, pembagian warisan harus dilakukan dengan adil dan merata sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembagian warisan dalam Islam sudah diatur dalam surat An-Nisa ayat 11-12, lalu ayat 176 dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menjelaskan secara rinci tentang bagaimana harta harus dibagi di antara ahli waris, termasuk suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan saudara kandung. Sistem kewarisan dalam Islam adalah sistem yang adil dan merata, yang sudah dirancang untuk memastikan bahwa semua ahli waris menerima bagian mereka dari harta warisan yang sesuai dengan hukum syariahnya. Sistem ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam ajaran Islam. Sistem kewarisan dalam Islam itu adalah sistem yang mengatur tentang bagaimana harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia yang akan dibagi kepada orang-orang yang masih hidup. Sistem ini didasari pada ajaran Al-Quran dan Sunnah serta diatur dalam berbagai peraturan hukum seperti komplikasi hukum Islam atau KHI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sistem kewarisan dalam Islam juga memiliki beberapa ciri khas, antara lain adalah sistem ini bersifat adil dan persamaan bagi semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau hubungan kerabat. Lalu sistem ini juga mengakui hak waris bagi semua orang yang memiliki hubungan dengan pewaris, baik secara langsung atau tidak langsung. Sistem ini memberikan hak waris kepada anak-anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan syariatnya. Lalu sistem ini juga memberikan hak waris kepada orang tua pewaris jika mereka sudah meninggal sebelumnya atau tidak memiliki ahli waris lainnya. Lalu sistem ini juga memberikan hak waris kepada kerabat pewaris yang lebih dekat jika ahli waris lainnya tidak mampu atau tidak mau menerima bagian warisan. Sistem kewarisan dalam Islam juga memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu yang pertama, sistem ini dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghindari konflik dan perselisihan antara ahli waris. Lalu yang kedua, sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ahli waris dengan membagi harta secara adil dan merata. Lalu yang ketiga, sistem ini dapat mendorong kerjasama dan solidaritas antara ahli waris dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan. Lalu yang keempat, sistem ini dapat menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala harta. Islam dan teknologi. Islam dan teknologi adalah dua konsep yang tampaknya berada di ujung spektrum yang berbeda. Satu berakar pada tradisi dan keyakinan agama, sementara yang lain terus bergerak maju dengan inovasi dan penemuan baru. Namun,
Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain dalam banyak cara. Islam dan teknologi. Islam, seperti agama lainnya, tidak secara inheren bertentangan dengan teknologi. Sebaliknya, banyak ajaran Islam mendorong pengetahuan dan pemahaman yang merupakan dasar dari kemajuan teknologi. Dalam banyak kasus, teknologi telah digunakan untuk memfasilitasi praktik agama seperti penggunaan aplikasi untuk membaca Al-Quran atau menentukan waktu sholat. Teknologi dan etika Islam. Meskipun Islam menerima dan mendorong penggunaan teknologi, ada juga pertimbangan etis yang harus dipertimbangkan. Misalnya, teknologi harus digunakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menjaga privasi dan tidak menyebabkan kerusakan. Islam dan teknologi bukanlah dua entitas yang saling eksklusif. Sebaliknya, mereka pun dapat dan harus berjalan beriringan dengan teknologi digunakan untuk memperkaya dan memfasilitasi praktik agama selama digunakan dengan cara yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Islam dan teknologi adalah dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang tauhid, syariat, akhlak, dan kemaslahatan. Teknologi adalah hasil dari pengetahuan, kreativitas, dan inovasi manusia untuk memecahkan masalah dan menciptakan kemudahan. Dalam Islam, teknologi berfungsi sebagai kemudahan untuk membantu melakukan aktivitas manusia yang bermanfaat. Alat untuk mengeksplorasi alam semesta, alat untuk kemajuan dakwah dan kemajuan Islam, serta sebagai sarana untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu memahami pandangan Islam terhadap teknologi secara komprehensif dan kritis. Kita juga perlu mengikuti perkembangan teknologi secara terus-menerus dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kita perlu menggunakan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, dan bermoral. Beberapa prinsip umum yang dapat kita terapkan dalam penggunaan teknologi sesuai dengan ajaran Islam adalah: yang pertama, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pendidikan, komunikasi, pekerjaan, kesehatan, serta hiburan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mencari informasi dan konten yang bermanfaat serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan hormat terhadap privasi dan keamanan diri sendiri serta keamanan orang lain. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat merusak akhlak atau iman. Yang kelima, menggunakan teknologi dengan seimbang antara dunia nyata dan dunia maya. Lalu yang keenam, menggunakan teknologi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya.